Baik, adik-adik kita langsung saja ya mempersilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang regresi non-linear. Atas nama Nur Ilmi, dua-duanya Nur Ilmi ya, persis Nur Ilmi. Nur Ilmi 41 dengan Nur Ilmi 42, Nurdianti, Nur Khasia Rosadi, dan Nur Fitriani Safar. Silakan di slideshow. Oke, baik. Sudah bisa dimulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya dulu, namanya dulu di depannya supaya ada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan siang hari ini akan menjelaskan tentang regresi nonlinear. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Ilmi dengan NIM terakhir 041, kemudian Nur Khasia Rosadi, yang ketiga Nurdianti, kemudian yang keempat Nur Ilmi dengan NIM terakhir 044, dan kemudian saya sendiri Nur Fitriani Safar. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai regresi nonlinear. Bisa di next. Oke. Jadi regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model nonlinear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan independen. Tidak seperti regresi linear yang dibatasi oleh waktu menaksir atau meramalkan. Regresi nonlinear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan independen dalam bentuk nonlinear dengan keakuratan yang lebih baik. Kemudian untuk regresi sederhana, regresi yang melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kelinearan Y topi sama dengan A tambah BX diyakinkan hingga melalui pengujian hipotesis jika hipotesis linear diterima. Kita yakin hingga tingkat keyakinan tertentu bahwa regresi itu bentuknya linear, tidak diragukan. Namun apabila ternyata jika hipotesis linear ditolak, maka regresi linear tidak cocok untuk digunakan dalam mengambil kesimpulan, dan karenanya perlu meningkatkan pada pencarian regresi nonlinear atau lengkung. Next, jadi di sini model regresi nonlinear ada 5 model yang akan kami jelaskan. Yang pertama model polinomial, yang kedua model eksponensial, yang ketiga model geometris, yang keempat model logistik, dan yang kelima model hiperbola. Selanjutnya model polinomial akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Ilmi 044. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait model polinomial. Model polinomial itu merupakan salah satu model regresi yang dapat digunakan saat pola hubungan antara variabel X dan Y mengikuti bentuk parabola. Nah, adapun bentuk umum dari model polinomial itu sendiri yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X kuadrat dan seterusnya sampai beta K X pangkat K, di mana Y-nya itu adalah variabel dependen, kemudian beta 0-nya itu adalah parameter intercept, kemudian beta K-nya itu adalah koefisien regresi X pangkat K, di mana K itu dimulai dari 2, 3, dan seterusnya sampai K. Kemudian X sendiri itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel bebasnya. Nah, dalam model polinomial itu ada beberapa jenis yang dimana dua diantaranya yaitu model polinomial berderajat 2 dengan bentuk umum Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X kuadrat. Jadi nilai K-nya untuk model polinomial berderajat 2 itu adalah sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya model polinomial berderajat 3, di mana nilai K-nya itu sama dengan 3 atau derajat atau pangkat tertingginya itu adalah 3 dengan bentuk umum Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2X kuadrat tambah beta 3X pangkat 3. Next.
Oke, baik. Ini adalah contoh penerapan dari model polinomial dengan menggunakan software RStudio, di mana studi kasus yang digunakan yaitu data studi efisiensi bahan bakar, di mana seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan suatu persneling baru dalam menurunkan konsumsi bahan bakar, di mana X-nya itu adalah kecepatan konstan dalam kilometer per jam, kemudian Y-nya itu adalah kilometer per liter yang diperoleh. Nah, adapun data dari nilai variabel X dan variabel Y-nya dapat teman-teman lihat pada tampilan layar masing-masing. Nah, selanjutnya adapun rumusan hipotesanya yaitu H0, persneling baru itu tidak efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar. Kemudian H1-nya adalah persneling baru efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar. Kemudian taraf kesignifikan atau nilai alfa yang digunakan itu adalah 0,05. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan yaitu akan digunakan uji F, di mana jika nilai p-value kurang dari nilai alfa atau 0,05, maka penggunaan variabel X efektif secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai p-value-nya besar dari 0,05, maka penggunaan variabel X dikatakan tidak efektif secara simultan terhadap variabel Y. Next. Oke, jadi ini adalah output dari hasil analisis menggunakan regresi polinomial berderajat 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai multiple R² pada hasil analisis menggunakan regresi polinomial berderajat 2 itu sebesar 0,9474, atau jika diubah dalam bentuk persen itu sebesar 94,74%. Dan selanjutnya, Nah, selanjutnya itu adalah output dari hasil analisis menggunakan regresi polinomial berderajat 3. Bisa di next, Kak? Nah, ini adalah output hasil analisis menggunakan regresi polinomial berderajat 3. Nah, adapun dalam penentuan kiranya regresi polinomial mana yang digunakan, apakah berderajat 2 atau berderajat 3, maka yang menjadi pertimbangannya dilihat dari nilai multiple R²-nya, di mana nilai multiple R² yang lebih besar atau paling mendekati 1, maka itu dikatakan sebagai itu dipilih sebagai regresi polinomial yang digunakan, di mana sebelumnya nilai dari multiple R² regresi polinomial berderajat 2 itu lebih kecil daripada nilai multiple R² yang diperoleh pada regresi polinomial berderajat 3. Nah, sehingga pada data ini regresi yang digunakan yaitu regresi polinomial berderajat 3. Nah, sehingga adapun model persamaan polinomial yang diperoleh yaitu Y sama dengan minus 73,91298 tambah 1,848677X tambah 0,06198X kuadrat kurang 0,001074X pangkat 3, di mana nilai-nilai parameter dan koefisiennya ini dapat dilihat pada bagian estimate. Next, Kak. Nah, ini tadi dalam penentuan jenis regresi yang cocok, sebagaimana yang sebelumnya saya paparkan, bahwa dilihat dari nilai multiple R²-nya. Next. Nah, selanjutnya interpretasi dari hasil analisis regresi polinomial dengan menggunakan regresi polinomial berderajat 3. Nah, yaitu daya ramal model atau nilai multiple R²-nya itu sebesar 0,952, artinya model mempunyai daya ramal sebesar 95,2% dan sisanya sebesar 4,8% itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesignifikanan model uji F, di mana nilai F statistik sebesar 52,85 dengan nilai p-value-nya yang diperoleh yaitu sebesar 1,284 E pangkat minus 5, di mana hal ini mengindikasikan bahwa model itu signifikan secara statistis. Nah, jadi kesimpulannya bahwa penaksiran, peramalan ataupun inferensi lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan model tersebut itu dapat dilakukan karena modelnya signifikan. Itu mungkin pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya model eksponensial akan dijelaskan oleh Nur Khashia Rosadi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan model yang kedua, yaitu model eksponensial.
Nah, model eksponensial merupakan suatu teknik statistika untuk membuat persamaan yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Nah, model eksponensial ini juga sering disebut model pertumbuhan karena banyak digunakan dalam menganalisis data sebagai hasil pengamatan fenomena yang sifatnya tumbuh. Adapun belum Kak. Adapun bentuk umum model eksponensial yaitu Y sama dengan AE pangkat BX. Nah, teman-teman dapat lihat gambar grafik pada slide. Yang gambar grafik sebelah kiri itu merupakan grafik regresi nonlinear, di mana ada fungsi Y sama dengan AE pangkat BX karena ada bilangan Eulernya, sehingga grafik ini merupakan grafik fungsi model eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini dapat kita linearkan seperti gambar yang di sampingnya, yaitu dengan menggunakan logaritma transformasi logaritma natural, sehingga fungsi Y-nya menjadi fungsi ln Y. Ya, next Kak. Nah, untuk menghitung nilai A dan B, yaitu terlebih dahulu mentransformasikan bentuk eksponensial ke bentuk linear dalam bentuk logaritma natural, di mana bentuk umumnya Y sama dengan AE pangkat BX, kedua ruas ditambahkan dengan ln Y sama dengan ln AE pangkat BX, sesuai dengan sifat logaritma natural, ln A kali B sama dengan ln A tambah ln B, sehingga menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah ln E pangkat BX. Kemudian sifat logaritma natural juga B ln E sama dengan ln E pangkat B, sehingga yang BX-nya ini menjadi koefisien, ln Y sama dengan ln A ditambah BX ln E. Karena nilai ln E sama dengan 1, sehingga didapatkan persamaan ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Ya, next. Untuk mencari, pada regresi linear, Y sama dengan A tambah BX, untuk mencari nilai A dan B, itu menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, rumusnya teman-teman dapat lihat pada slide. Nah, ketika ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural, maka A dan B dapat dicari dengan rumus. Untuk memudahkan, kita misalkan dulu ln Y sama dengan P, ln A sama dengan A besar, B sama dengan B besar, dan X sama dengan Q. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan A besar ditambah B besar Q. Dan rumusnya sama, itu menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk mencari nilai A kecil dan B kecil pada persamaan umum Y sama dengan AE pangkat BX, A kecil itu sama dengan E pangkat A besar, B itu sama dengan B besar. Ya, next Kak. Nah, contoh penerapan model eksponensial ini dapat teman-teman lihat pada slide, itu data selama 6 tahun perkembangan harga dan hasil penjualan. Nah, untuk gambar grafiknya itu diperoleh dari Excel, di mana yang garis warna pink itu yang kurva warna pink itu merupakan eksponensial, dan yang warna biru itu merupakan regresi linear. Karena kurva regresi linear tidak cocok dengan data, maka digunakanlah regresi nonlinear model eksponensial. Di mana dari grafik itu persamaan yang diperoleh 98,676E pangkat minus 0,012X dengan R-square-nya itu 0,9301. Nah, kita akan membuktikan dengan perhitungan manual apakah persamaan yang diperoleh itu sama atau tidak. Next. Nah, inilah nilai-nilai yang perlu untuk menghitung A dan B model eksponensial. Next. Ya, setelah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi pada slide sebelumnya, kita memperoleh nilai B itu sama dengan minus 0, B besar itu minus 0,01237, di mana nilai B kecil itu sama dengan B besar. Jadi nilai B kecil juga minus 0,01237. Untuk nilai A-nya itu 4,5919, maka A kecil itu sama dengan EXP dari A, sehingga A kecil sama dengan 98,6817. Jadi persamaan regresi model eksponensial yang diperoleh adalah di mana ln Y sama dengan ln A tambah BX, ln Y sama dengan 4,5919 dikurang 0,01237X, atau pada persamaan umumnya Y sama dengan AE pangkat BX, itu Y sama dengan 98,6817 E pangkat minus 0,01237X. Nah, persamaan ini
yang persamaan hitungan manual ini sama dengan persamaan yang diperoleh tadi dari grafik fungsi eksponensial. Next. Nah, untuk contoh penerapan model eksponensial dengan menggunakan software RStudio, nah kita memperoleh persamaan regresi model eksponensial dapat dilihat pada estimate, di mana laninya sama dengan 4,5918 dikurang 0,01237x. Ini juga sama dengan persamaan yang diperoleh dari perhitungan manual. Nah, adapun multiple R-square-nya yaitu 0,9483, artinya model mempunyai daya ramal sebesar 94,83% dan sisanya 5,17% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi tersebut. Untuk adjusted R-square-nya yaitu 0,9354, artinya variabel independen dapat meramalkan variasi dependen sebesar 93,54%. Ya, next Kak. Untuk uji hipotesisnya, di mana H0 itu model tidak signifikan sehingga model regresi tidak layak digunakan. Untuk H1 model signifikan sehingga model regresi layak digunakan. Nah, statistik uji yang digunakan adalah jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan taraf signifikan yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Keputusan yang diperoleh p-value kurang dari alfa yaitu 0,00102 kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, kesimpulannya model signifikan sehingga model regresi layak digunakan. Untuk kesignifikan variabel independen, karena nilai t-value tadi didapatkan minus 8,569 dengan nilai p-value 0,00102 kurang dari 0,05, maka koefisien regresi untuk X yaitu B sama dengan minus 0,01237. 0,01237 dapat diinterpretasikan bahwa jika harga mengalami kenaikan dalam 1 tahun, maka hasil penjualan menurun sebesar 0,01237 rupiah. Ya, next. Interpretasi hasil uji ANOVA. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa derajat kebebasan pertamanya itu 1, di mana diperoleh dari jumlah variabel dikurang dengan 1, yaitu 1. Kemudian derajat kebebasan yang kedua yaitu diperoleh dari jumlah pengamatan yang dikurang dengan jumlah variabel bebas yang dikurang dengan 1, yaitu 4. Nah, nilai F-value-nya itu sebesar 73,425, maka nilai signifikansi atau p-value uji F ANOVA adalah sebesar 0,00102, di mana nilai p-value tersebut kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau dapat diartikan juga bahwa kenaikan harga mempunyai pengaruh negatif yang sangat kuat terhadap penurunan hasil penjualan. Ya, next. Oke, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk model geometri akan dijelaskan oleh Saudara Nurdianti. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagian 3 itu model geometris. Nah, di sini seperti halnya dengan model eksponen, model geometri juga dapat dikembalikan kepada linear, di mana persamaan umumnya yaitu AX topi sama dengan AX pangkat B. Kemudian untuk menghitung A dan B dilakukan seperti pada model eksponen. Halo? Iya, halo. Kira putus-putus. Oke, lanjut. Untuk menghitung A dan B dilakukan seperti pada model eksponensial, yakni mengubah bentuk tersebut menjadi log Y topi sama dengan log A ditambah A log X. Ini model linear dalam log X dan log Y topi.
Kemudian koefisien A dan B dapat dicari menggunakan rumus yang ada pada slide. Nah, teman-teman silakan dilihat. Di sini ada rumus untuk mencari nilai dari log A dan juga rumus untuk mencari nilai B. Next. Oh. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa, Nurdianti? Halo? Iya, kedengaran. Enggak Oh, stabil. Dia kayaknya yang tidak jalan anunya ini. Jalan di tempat, Ki. dia yang anu Bu, enggak stabil Ki jaringannya. Iya. Halo, Ya, halo. maaf ada gangguan. Lanjut. Bisa izin anu saja matikan kameranya, Bu? Halo? Halo? Ya. Termute ke suara ta, Ibu. Iya, maksudnya tidak, silakan karena tidak mungkin itu ada suara tidak ada orang kan. yang aneh itu kalau tidak ada juga suaranya, tidak ada juga orangnya kelihatan. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, di sini untuk mencari nilai A dan B tadi, di sini ada contoh penerapan model geometris. Silakan teman-teman diperhatikan. Ini akan digunakan untuk mencari model geometris. Nanti kita gunakan dalam software R dan juga menggunakan grafik sebaran. Next. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menentukan nilai A dan B untuk memperoleh persamaan geometris. Nah, di sini di layar slide sebelah kiri itu kita menentukan model dengan menggunakan grafik sebaran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai Y yang ditemukan yaitu 377,5 X pangkat min 286. Kemudian R kuadratnya yaitu 0,8563. Kemudian di samping yaitu dari rumus A dan B, tadi rumus yang slide sebelumnya di sini kita masukkan nilai-nilai yang ada pada beberapa tabel sebelumnya. Nah, di sini diperoleh nilai B yaitu sama dengan min 0,2856. Kemudian nilai dari log A diperoleh 2,57770 atau 3,377,5 seperti pada model grafik di samping. Nah, jadi persamaan regresi model geometris yang diperoleh adalah log Y topi sama dengan 2,577 min 0,2856 log X atau Y topi sama dengan 337, maaf di sini 377,5 X pangkat min 0,2856. Next. Contoh penerapan model geometris menggunakan software RStudio. Di sini kita lihat bahwa estimate-nya itu 2,576 seperti yang kita peroleh di cara mencari dengan manual ataupun untuk mencari grafik, nilainya hampir mirip, bahkan bisa dibilang mirip dengan pembulatan. Kemudian multiple R square sama dengan 0,8264. Jadi persamaan regresi model geometris yang dihasilkan juga yaitu log Y topi sama dengan 2,5769 min 0,28553 log X.
Nah, interpretasi hasil regresi model geometris. Nah, untuk kesignifikan model uji F, di mana nilai F statistik seperti yang dilihat pada slide sebelumnya bahwa nilai F statistik yaitu 47,62 dengan nilai p-value-nya yaitu 4,191 pangkat min 0,05 yang memberikan informasi kesignifikan model karena p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, yang berarti bahwa model signifikan secara statistik. Kemudian menentukan tingkat kesignifikanan, yaitu pengujian dengan tingkat signifikan A sama dengan 5% atau 0,05. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. Nah, di sini H0 itu sama dengan model tidak signifikan atau model regresi tidak layak digunakan. Yang kedua itu H1, model signifikan atau model regresi layak digunakan. Terus penarikan kesimpulan atau penarikan keputusan yaitu H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari 0,05. Adapun kesimpulan dari model tersebut yaitu model signifikan sehingga layak digunakan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk model logistik akan dijelaskan oleh Nur Ilmi dengan yang terakhir 041. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk model logistik itu digunakan jika hubungan variabel X dan Y tidak mempunyai hubungan linier, sehingga metode OLS tidak akan cocok karena akan terjadi pelanggaran asumsi seperti data yang tidak normal dan sebagainya. Jika dilihat dari jenis skala data variabelnya ini, dari jenis skala data variabel dependennya, kita bisa menggunakan regresi linear ataupun non-linear jika variabel dependennya itu berskala interval atau kontinu. Namun jika variabel dependennya merupakan data kategorik yang tidak bertingkat, kita dapat menggunakan regresi logistik biner atau regresi logistik multinomial. Dan jika variabel dependennya merupakan data kategorik yang bertingkat dengan kategori yang lebih dari 2, maka kita dapat menggunakan regresi logistik ordinal. Di sini bisa kita lihat bahwa regresi logistik itu ada 3 jenis, yaitu regresi logistik biner, regresi logistik multinomial, dan regresi logistik ordinal. Di sini untuk contohnya itu sendiri, misalkan untuk skala nominal itu data yang skala nominal yang dimaksud itu adalah data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya dan bisa ditukar-tukar. Dan itu biasanya juga disebut dengan skala label dan skala kategori, dan disinilah digunakan untuk regresi logistik biner maupun regresi logistik multinomial. Sedangkan untuk regresi logistik ordinal itu skala datanya itu variabel terikat Y-nya itu memiliki data yang berskala ordinal, di mana skala ordinal itu datanya dikelompokkan menjadi orde atau memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak bisa ditukar-tukar. Di sini dapat dilihat untuk persamaan regresi logistik sederhana, dan juga ada persamaan pada regresi logistik berganda. Di sini dapat dilihat bahwa untuk regresi logistik sederhana itu di mana dia itu hanya memiliki satu variabel X, sedangkan untuk regresi logistik bergandanya itu variabel X-nya itu lebih dari 1. Di sini dapat dilihat bahwa di keterangannya Y hat itu merupakan probabilitas terjadinya kejadian sukses, sedangkan 1 dikurang Y itu merupakan probabilitas terjadinya kejadian gagal, sehingga odds ratio atau rasio peluangnya itu didapatkan dari Y hat per 1 dikurang Y hat.
LEN di sini merupakan LEN di sini kita ketahui bersama bahwa LEN itu adalah kebalikan dari eksponen, di mana LEN itu adalah logaritma natural yang yaitu berbentuk logaritma namun memiliki nilai konstanta 2,72. Adapun tujuan analisis regresi logistik yaitu yang pertama, persamaan regresi logistik yang dibentuk itu dapat digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian. Yang kedua, untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Maksudnya di sini adalah misalkan kita memiliki 3 kategori pada variabel respon Y, maka kita masukkan X1, X2, dan X3-nya itu nanti kita lihat dia akan cenderung ke kategori mana, apakah dia masuk ke kategori 1, 2, atau K3. Dan ini biasanya digunakan pada teknik pengklasifikasian, di mana kita bisa membedakan data ke N itu setelah dimasukkan nilai-nilai X1-nya, X2-nya, dan X3-nya, apakah dia akan masuk pada kelompok mana, apakah masuk di kategori 1, atau kategori 2, maupun kategori 3. Selanjutnya ya, tujuan analisis regresi logistik ini itu juga bisa untuk mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Di sini langsung saja pada contoh kasusnya. Di sini kita ingin ketahui apakah terdapat pengaruh antara umur, jenis kelamin, dan status perkawinan terhadap tingkat partisipasi kerja bakti di suatu kelurahan. Pada tabel di sampingnya itu kita bisa lihat bahwa variabel tingkat partisipasi kerja bakti atau kerja bakti itu skala datanya itu berupa kategorikal bertingkat, yaitu 1 itu tidak pernah, 2 jarang, dan 3 sering. Karena variabel Y kerja bakti di sini memiliki tiga kategori, memiliki skala pengukuran yang bertingkat dan lebih dari 2, maka pada contoh kasus ini akan digunakan regresi logistik ordinal. Di sini untuk variabel X-nya itu ada umur atau age yang memiliki skala data kontinu, jenis kelamin atau gender memiliki skala data kategorikal, di mana 0 itu kita sebut laki-laki dan 1 itu kita beri label perempuan. Untuk status perkawinan merit, kategorikal itu 0 belum menikah dan 1 itu sudah menikah. Di sini dapat kita lihat setelah kita masukkan data tersebut dalam RStudio, di sini ada output datanya, dapat dilihat bahwa pada kolom-kolom ini itu terdiri dari 199 baris dan 4 kolom, yang artinya itu dia itu memiliki 199 responden yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Di sini dapat kita lihat struktur datanya terlebih dahulu. Di sini untuk struktur data age itu dia sudah numerik. Sedangkan untuk gender itu struktur datanya masih berbentuk numerik. Sehingga ini tidak bisa langsung kita olah, karena kita harus mengubah jenis datanya dulu ke jenis kata faktor. Dapat kita lihat setelah kita mengubah data numerik tadi menjadi data kategorik, di sini sudah dilihat bahwa age itu sudah tetap menjadi numerik, sedangkan data gender, merit, dan kerja bakti sudah menjadi data faktor. Untuk gender sendiri itu memiliki 2 level, yaitu 0 dan 1. Untuk marriage itu memiliki 2 level juga, 0 dan 1, sedangkan untuk kerja bakti itu memiliki faktor di 3 level, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk pembentukan modelnya di sini kami menggunakan rumus POLR. Untuk pembentukan modelnya di sini dapat kita lihat bahwa maksudnya di sini kerja bakti itu dari 199 responden ada
untuk kategori 1 ada 74 orang, untuk kategori 2 ada 96 orang, untuk kategori 3 ada 29 orang. Dan begitu pula dan begitu juga untuk age, gender, dan marriage. Di sini kita akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini uji multikolinearitas ini diperlukan untuk melihat apakah variabel-variabel bebasnya itu ada hubungan atau tidak. Maksud uji multikolinearitas pada regresi logistik ini harus tidak ada. Maksudnya uji non multiko. Di sini dilihat untuk nilai PIF-nya itu semua nilai PIF-nya itu berada di bawah 10 sehingga asumsi non multikolinearitasnya terpenuhi, yang artinya tidak ada korelasi yang kuat antara variabel bebas atau independennya. Selanjutnya kita melakukan uji GOF. Uji goodness of fit ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang kita akan bentuk itu sudah baik atau belum. Di sini dilihat untuk hasilnya, p-value-nya itu sebesar 0,1583, yang artinya di mana dia itu lebih besar daripada derajat kesigifikanan 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan antara observasi dan prediksi. Selanjutnya kita lakukan uji serentak. Di sini pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel prediktor X terhadap variabel respon Y secara bersama-sama. Dapat dilihat di sini untuk G2-nya itu sama dengan 30,11, di mana dia itu lebih besar dari sebaran C kuadratnya itu yang sebesar 7,81. Artinya itu ada pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y secara bersama-sama. Selanjutnya kita lakukan pengujian parsial. Pengujian parsial ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel prediktor X terhadap variabel respon Y secara parsial atau sendiri-sendiri. Dapat kita lihat di sini bahwa ketiga variabel independen X itu secara individual mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kerja bakti, karena p-value-nya itu semuanya lebih kecil daripada 0,05. Adapun banyak model yang terbentuk adalah sesuai dengan banyaknya kategori yang ada pada variabel dependen Y dikurangi 1. Tadi diketahui bersama bahwa variabel dependen Y yang dipakai di situ memiliki 3 kategori, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pembentukan model. Untuk kategori di sini ada terlihat untuk kategori bertingkat pada variabel dependen Y-nya itu yang pertama itu tidak pernah, kedua jarang, dan yang ketiga sering. Kita akan membentuk model untuk menghitung seberapa besar peluang responden yang tidak pernah mengikuti kerja bakti. Di sini dapat dilihat untuk peluang YI-nya itu YI dari peluang YI 1 dengan syarat 2 itu rumusnya dapat kita lihat. Sedangkan untuk model menghitung berapa peluang responden tidak pernah dan jarang mengikuti kerja bakti itu rumusnya itu adalah dengan di sini kita memasukkan nilai-nilai yang ada pada value yang dihasilkan. Dan selanjutnya untuk model menghitung berapa peluang responden yang sering mengikuti kerja bakti itu dengan mengurangkan 1 dikurang peluang 2 dengan syarat 3 yang ini. Selanjutnya kita masukkan datanya.
misalkan seorang responden berusia 59 tahun, berjenis kelamin perempuan, kategori 1, dan sudah menikah berkategori 0, maka peluang masing-masing kategori untuk responden dengan kriteria tersebut dapat dihitung dengan cara di sini dapat kita lihat peluang responden yang tidak pernah mengikuti kerja bakti itu sebesar 0,06343, sedangkan untuk peluang responden yang jarang mengikuti kerja bakti itu sebesar 0,35003, dan untuk peluang responden yang sering mengikuti kerja bakti itu sebesar 0,04654. Karena dari ketiga kategori yang paling besar itu tadi adalah peluang yang tidak pernah atau sebesar 0,60343, dia tidak pernah mengikuti kerja bakti, maka responden dengan karakteristik berusia 59 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan sudah menikah itu dapat diprediksi tidak pernah mengikuti kerja bakti. Hal ini sesuai dengan data observasi yang ada. Ini adalah di sini kita bisa lihat untuk age-nya berumur 59, gendernya 1, marriage-nya 1, dan kerja baktinya 1, kategori tidak pernah. Dan untuk interpretasi modelnya itu kita bisa lihat untuk mencari odds ratio-nya itu di sini pada output yang ada di samping diperoleh informasi bahwa yang pertama itu untuk variabel umur atau age dapat didapatkan nilai odds ratio sebesar 0,96, yang artinya jika umur responden bertambah 1 tahun maka kecenderungan ia untuk semakin terlibat kerja bakti sebesar 0,96 kali dibandingkan umur sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tua umur seseorang maka kecenderungan untuk terlibat akan semakin menurun. Yang selanjutnya itu untuk variabel jenis kelamin gender didapatkan nilai odds ratio sebesar 1,33, yang artinya responden perempuan atau kategori 1 itu memiliki kecenderungan 1,33 kali lebih besar untuk semakin terlibat dalam kerja bakti dibandingkan responden pria. Yang ketiga itu untuk variabel status perkawinan atau marriage didapatkan nilai odds ratio sebesar 0,35, yang artinya responden yang sudah menikah memiliki kecenderungan 0,35 kali untuk semakin terlibat dalam kerja bakti dibandingkan responden yang belum menikah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya model hiperbola akan saya jelaskan. Bisa di next, Kak. Oke, untuk model hiperbola, regresi hiperbola ialah regresi di mana variabel bebas X atau variabel tak bebas Y dapat berfungsi sebagai penyebut, sehingga regresi ini disebut regresi dengan fungsi pecahan atau resiprok. Adapun persamaan umum dari model hiperbola yaitu Y topi sama dengan 1/A tambah BX. Atau jika tidak ada Y topi yang bernilai 0 dapat ditulis menjadi 1/Y topi sama dengan A tambah BX dengan A dan B konstanta. Kemudian koefisien A dan B dapat dihitung seperti pada model garis lurus dengan rumus sebagai berikut. Bisa kita lihat rumus dari A, kemudian B. Selanjutnya, berikut contoh perhitungan manual untuk memperoleh persamaan hiperbola. Nah, di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta A dan B, kita memerlukan nilai-nilai yang ada pada tabel, seperti nilai XI, YI, 1/YI, XI pangkat 2, kemudian XI per YI. Selanjutnya, nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai yang tadi yang di dalam tabel, kita memasukkan ke dalam rumus A dan B, sehingga diperoleh nilai
B sama dengan 0,000013, kemudian nilai A sama dengan 0,0066. Jadi diperoleh persamaan regresi model hiperbola, yaitu Y topi sama dengan 0,006 tambah 0,000013X. Selanjutnya analisis model regresi hiperbola. Yang pertama menguji model regresi. Nah, untuk menguji model regresi dapat menggunakan uji F. Dengan ketentuan apabila F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, artinya model regresi tidak berarti. Kemudian apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka menolak H0 atau artinya model regresi berarti. Nah, dari perhitungan yang kita peroleh di sini F hitungnya sama dengan 61,683. Nah, sementara dari F tabel kita peroleh F tabel sama dengan 4,96. Nah, di sini kita lihat bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabel, sehingga menolak H0. Jadi bisa kita simpulkan model regresi berarti, atau dengan kata lain data tersebut sangat mendukung adanya hubungan X dan Y, atau model regresi signifikan. Selanjutnya, menguji koefisien regresi. Nah, untuk menguji koefisien regresi di sini kita menggunakan uji T. Dengan ketentuan apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka menerima H0, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Namun apabila T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka menolak H0, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, dari hasil perhitungan yang kita peroleh, di sini T hitungnya sama dengan 19,482, sementara dari T tabelnya sama dengan 1,812. Nah, di sini kita melihat bahwa T hitungnya lebih besar daripada T tabel, sehingga kita menolak H0. Jadi variabel bebas pada model regresi berpengaruh terhadap variabel terikat. Oke. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Iya, jadi bagus sekali ya pemaparannya, lengkap. Cuma bisa tidak diperagakan untuk arus studionya? Mulai dari perlihatkan datanya, kemudian dijelaskan. Maksud untuk semuanya, Bu, atau untuk model apa ini? Contoh misalnya regresi logistik, datanya kemudian dijalankan arusnya. Boleh, Bu? Iya, coba. Boleh saya share screen, tunggu dulu ya. Iya. Langsung saja share screen deh. Semua. Langsung share screen ininya, arus studionya. Pastikan dulu. Ya, begitu maksud saya. Nah, di mana datanya disimpan? Nah, mulai dari apa lagi namanya? Mulai dari line satunya, baris satu. Yang untuk baris satunya. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Di sini untuk input datanya saya menginput data dari Excel. Terus ini regresi logistik, dan setelah saya view, dia akan muncul di sebelah sini, Bu. Datanya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, good. Di sini total respondennya itu ada 199 responden. Variabel-variabel X-nya itu ada age, gender, dan marriage. Dan untuk variabel Y-nya itu kerja bakti. Di sini untuk ambil datanya? Saya ambil di internet, Bu. Ya, yang seperti ini nanti di makalahnya ditulis minimal ditulis HTTP-nya, di mana sumber anunya ya, supaya yang lain juga bisa mengikuti. Ya, Bu. Kebetulan di makalah kami itu di bagian daftar isi
karena berhubung karena untuk daftar pustakanya itu hanya bukunya Prof. Arif Tiro yang berupa buku print, dan sisanya itu kami belajar dari YouTube, dari internet. Jadi yang dimasukkan kebanyakan di situ adalah link-link internet, link-link dari internet dan YouTube, Bu. Tetap harus ditulis. Terus di makalahnya ditulis enggak R-code-nya? Apanya, Bu? R-code ini. R-code-nya saya tidak tulis untuk regresi logistik, Bu. R-code-nya itu saya enggak tulis langsung kayak huruf-hurufnya begitu, tapi langsung saya screenshot begitu, Bu. Misalkan seperti ini, Bu. Bisa ini lengkapi supaya temannya juga bisa ikuti. Nanti kalau misalnya ujian kan bisa mencoba. Bisa enggak? Tinggal di copy langsung, Bu. Di dalam kotak. Oh iya, Bu. Di mana ambil data? Ya. Taruh saja di situ datanya. Oh, datanya supaya baik, Bu. Mereka juga bisa mencoba. Kan tidak mungkin satu kali jelaskan bisa, tidak mungkin. Oh iya, Bu. Coba datanya di mana diambil, mereka bisa nanti ikuti R-code-nya. Baik, Bu. Bisa di-run. Nanti makalah kami akan kami revisi dengan penambahan lampiran di belakangnya, Bu. Ya, oke, good. Ya, Bu. Bagus, ya. Untuk selanjutnya yang R-code-nya ini, di sini untuk melihat struktur datanya. Setelah kita, tunggu ya, saya jalankan dulu. Nah, di sini selanjutnya saya akan meran untuk melihat struktur datanya. Struktur datanya di sini kan H-nya itu sudah numerik, sedangkan untuk gender, marriage, dan kerja bakti itu masih dalam bentuk numerik. Kita harus mengubahnya itu menjadi bentuk kategori. Jadi untuk S faktor ya? Ya, diubah menjadi S vektor, bukan X vektor Indonesia. Untuk pembentukan modelnya sendiri, Bu, saya di sini menggunakan fungsi POLR. Namun di beberapa contoh-contoh itu saya juga menemukan bahwa dia itu memakai fungsi GLM, Generalized Linear Model. Tapi setelah saya lihat, Bu, karena saya itu contohnya adalah tipe logistik ordinal yang dimana dia itu kategorinya bertingkat dan tidak boleh dibeda-bedakan dan juga lebih dari 2, maka harusnya pakai POLR. Yang saya dapat perbedaan antara POLR dan GLM itu di situnya, Bu. Kalau misalkan dia lebih dari 2 pakai POLR, sedangkan untuk GLM yang tidak bertingkat itu pakainya GLM. Ya, jadi kalau GLM itu untuk logistik biner. Iya, Bu, untuk itu logistik biner ordinal. Ya, sedangkan yang contoh yang saya ambil di sini, Bu, itu menggunakan logistik ordinal. Ya. Di sini kita lihat untuk pembentukan modelnya. Ya. Sebenarnya, Bu, saya masih tidak tahu untuk apa ini penggunaan AIC-nya, Bu. Oh, tapi itu adalah saya tidak masukkan. Oh, AIC itu adalah sama dengan mean square error. Jadi itu adalah ukuran kesalahan. Jadi semakin kecil AIC-nya semakin bagus. Jadi kita bisa menggunakan beberapa model dan membandingkan model-model itu. Nah, model yang terbaik adalah model dengan menggunakan AIC terkecil. Jadi kan modelnya ini bisa saja age saja kita masukkan, bisa saja gender kita masukkan, ya, Bu. Marriage saja kita masukkan, baru nanti kita bandingkan model mana yang terbaik dengan melihat AIC yang terkecil. Oh iya, Bu. Itu, Bu, kalau misalkan di dalam regresi logistik, Bu, ada gak juga kelihatan daya ramalnya, Bu?
Atau dia enggak pakai begituan Ji, karena dia berupa peluang, nilai peluang ke outputnya. Sebenarnya kita lebih ke nilai probabilitasnya. Kalau logistik nanti ada namanya tingkat ketepatan. Jadi kita bukan pakai R, bukan pakai R. Tingkat ketepatannya itu nanti apakah 90%, apakah 70%, jadi beda. Jadi kalau logistik itu ada namanya klasifikasi. Bagaimana ketepatan klasifikasi? Ya Bu, tadi itu saya juga ada di tadi situ kasih masuk Bu, tujuannya digunakan. Terus selanjutnya setelah ada model pembentukan datanya, kita lakukan uji asumsi multikoliniaritas. Ini saya lakukan karena variabel X-nya saya itu lebih dari 1. Jadi saya harus jadi asumsi non multikoliniaritasnya itu harus terpenuhi. Dengan melihat di sini nilai-nilainya itu nilai PIF-nya itu harus di bawah 10. Okay. Terus selanjutnya untuk brightness of fit-nya, untuk dilihat apakah model kita itu sudah baik atau tidak. Di sini saya menggunakan Lipschitz test. Di sini p-value-nya 0,1583, di mana dia itu lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa model kita ini sudah bagus. Okay. Dan selanjutnya untuk uji serentaknya dan uji parsialnya sendiri. Di sini untuk uji serentaknya itu kita mau lihat apakah variabel X itu apakah secara bersama-sama itu ada pengaruhnya terhadap variabel Y. Dan di sini yang dilihat itu adalah nilai G2-nya. G2-nya di sini 30,11 dan dia akan dibandingkan dengan ini chi-square. Dia mengikuti sebaran chi-square, di mana di sini saya masukkan ini 0,95 itu adalah taraf kesignifikanannya, dan yang 3 ini adalah banyaknya kategori yang ada pada variabel Y-nya. Di sini didapatkanlah 7,814 yang dibandingkan dengan nilai G2 yaitu 30,11, karena lebih besar G2-nya berarti artinya bahwa secara bersama-sama variabel-variabel age, merit, dan gender itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, kerja bakti. Dan untuk uji parsialnya, di sini dilihat p-value-nya. P-value-nya itu semuanya di bawah lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan jadi yang artinya itu bahwa secara sendiri-sendiri entah itu untuk variabel age saja kah, atau gender saja kah, atau variabel merit saja kah, mereka itu secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Dan selanjutnya untuk odds ratio-nya ini kita gunakan itu untuk mencari untuk odds ratio-nya apa tadi ini? Odds ratio-nya itu yang untuk nilai apa yang tadi itu? Yang mana? Odds ratio-nya itu untuk yang nilai anunya. Nilai ininya. Bukan. Odds ratio itu adalah eksponensial dari koefisiennya. Oh, iya. Ya, itu jadi maksudnya, Bu. Eksponensialkan dari koefisiennya itu. Itulah yang nanti dibahasakan. Ya. Bagus ini materinya, ini lengkap. Dan semua jenis-jenisnya yang non-linear ini ada semua R-nya kan? Tadi saya lihat ada semua.
Jadi bagus ini dilengkapi supaya nanti bisa dipelajari. Dan kemungkinan nanti kalau soal-soalnya kayak begini nanti dibuatkan artwork-nya sendiri. Jadi tolong supaya teman-temannya yang lain juga bisa. Yang lain juga yang materinya ditulis artwork-nya di makalahnya ya. Loh? Ya, Kedengaran? Bu. Kedengaran enggak? Bu. Ya? Kedengaran, Ji, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Bagaimana, Bu? Apakah dibuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Iya, silakan. Oh ya, moderator silahkan. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Ini kelompok 4 ya. Lagi berapa kelompok, Dek? Lagi 2 toh? Bu, 2 lagi, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya persilahkan kepada Karmatang untuk bertanya. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, misalkan kita mempunyai sebuah data, bagaimana cara menentukan model apa yang cocok untuk data kita? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Bapak Herman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan waktunya. Sudah dijelaskan tadi sangat lengkap oleh kelompok 4 ya tentang regresi nonlinier. Saya mencatat ada 5 jenis regresi ini. Nah, saya sangat tertarik di bagian khusus model logistik ini yang dibahas tadi agak panjang lebar. Yang perlu saya tanyakan itu apakah di Emang model menarik logistik itu logistik, Pak. Menarik memang itu logistik. harus betul harus menggunakan asumsi klasik atau tidak? Mohon diberikan tambahan penjelasan supaya saya bisa lebih paham lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Hasma Aziz, saya persilahkan. Oh, terlalu banyak pertanyaan, 3 saja dulu. Karena itu ada satu pertanyaan di chat, apa perbedaan antara regresi logistik dan regresi linier? Jadi cukup 3. Ada. Moderator. Oh ya, jadi ini yang Ibu Hasma Aziz di cancel dulu, Bu. Iya. Ya, oke. Oh ya, mohon maaf Bu Hasma. Iya. Moderator, mungkin saya bisa langsung jawab pertanyaannya Bapak Herman. Oh ya, silahkan kepada Nur Ilmi. Terima kasih Bapak Herman untuk pertanyaannya tadi. Bapak pertanyaannya itu apakah regresi nonlinear khususnya logistik itu apakah dia membutuhkan uji asumsi klasik? Betul Pak? Ya betul Bu. Betul Bu. Untuk jawaban saya itu di dalam analisis regresi logistik itu tidak memerlukan uji asumsi klasik karena di dalamnya itu analisis regresi logistik itu dihasilkan sudah analisis yang model fit yang menggambarkan apakah data dari penelitian ini baik untuk digunakan dalam penelitian. Namun ini ada namunnya Pak. Namun ada pertimbangan untuk uji multikolinearitasnya. Tadi sudah saya jelaskan. Di mana jika variabel bebas X-nya itu yang kita gunakan itu lebih dari 1, maka asumsi non multikolinearitasnya itu harus terpenuhi. Maksudnya itu adalah variabel X-nya itu kan ceritanya banyak. Jadi itu semua variabel X-nya itu tidak boleh memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Herman, bagaimana? Apakah bisa menjawab? Iya Bu, terima kasih. Artinya kalau menggunakan asumsi non multikolinearitas ya. Nah, artinya itu di antara variabel bebasnya itu tidak boleh ada korelasi begitu Bu ya?
Iya, Karena Bu. tadi banyak variabel Iya, bebasnya. Pak. Oh iya. Kan itu tadi pertanyaan tak iya. sebenarnya uji asumsi klasik toh Pak. Dan itu uji asumsi klasik kan ada 5 dan salah satunya itu masuk itu uji itu yang asumsi multikolinearitas, hubungan antar variabel-variabelnya. Berarti harus non ya. Iya, ceritanya sebenarnya kalau untuk secara umum dia itu tidak butuh uji asumsi klasik, tapi ada tapinya khusus untuk multikolinearitas dia itu dibutuhkan. Itu pun dia dibutuhkan jika variabel x-nya itu yang kita pakai itu lebih dari 1. Kalaupun misalkan 1 jika kita pakai ya jelas nih tidak ada yang mau diujikan. Seperti itu Pak jawaban saya. Iya, Bu. Ya, terima kasih sudah jelas, Bu. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan Jadi jadi tidak perlu itu diuji normalitasnya. Ya, yang perlu tadi itu adalah non multikolinearitas. Apakah terjadi korelasi yang tinggi antar variabel kalau lebih dari 1 variabel bebas, ya? Bebas. Iya, Bu. Oke, good. Saya kira bagus penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Panji, saya akan mencoba menjawab sedikit. Jadi apa perbedaan dari regresi linier dan regresi logistik? Perbedaannya di sini yang bisa saya sampaikan dari segi penggunaannya. Jadi kalau regresi linier itu digunakan untuk variabel dependen yang memiliki skala data kontinu. Nah, sedangkan untuk regresi logistik digunakan apabila variabel dependen untuk variabel dependen yang memiliki skala data kategori. Jadi regresi logistik digunakan untuk skala data kategori, baik skala data ordinal maupun skala data nominal, seperti itu. Ya, saya kembalikan perbedaannya betul ya. Jadi perbedaannya regresi linear biasa dengan logistik itu ya di situ di variabel dependennya, variabel y-nya. Kalau y-nya kategori, maka tidak bisa kita menggunakan regresi linear biasa. Nah, kalau variabel dependennya itu metrik, non-metrik atau kategori, kategorinya itu bisa nominal, bisa ordinal. Tadi kan ada ordinal yang berupa tingkatan. Kalau nominal itu hanya membedakan saja mau laki-laki atau perempuan, sukses atau gagal. Ya itu baru kita bisa menggunakan regresi logistik. Jadi itu sangat tergantung pada jenis data pada variabel dependennya, ya variabel y-nya. Good. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Karmatang, saya persilahkan kepada Nur Fasya Rosidi untuk menjawab. Fasya Rosidi. Rosadi, Bu. Fasya Rosidi. Rosadi, Bu. Oke. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karmatang. Yaitu misalkan ada sebuah data, bagaimana cara menentukan model apa yang cocok untuk data tersebut. Nah, langkah pertama itu membuat model regresi linearnya. Nah, jika model regresi linear ini tidak cocok, maka menggunakan model regresi non-linear. Selanjutnya, untuk menentukan model regresi non-linear yang digunakan, terlebih dahulu kita gambarkan grafik dari data tersebut. Kita bisa menggunakan, mengambil grafik dari Excel. Ya, seperti ini contohnya. Ini kita peroleh dari Excel dengan data-data yang ada. Nah, ini titik-titik ini sebelum ada kurva garis tersebut. Nah, ini titik-titik merupakan hasil dari data ini. Nah, nanti pada saat menggunakan fungsi eksponensial, maka bentuknya akan kurvanya itu akan mengikuti titik-titiknya. Jadi kita memilih kurva mana yang cocok atau ke arah mana solusi grafik tersebut, maka model itulah yang kita gunakan. Nah, kebetulan yang model eksponensial ini dia kurvanya itu cocok untuk model eksponensial, maka kita menggunakan model eksponensial. Kemudian barulah kita cari persamaan umumnya. Mungkin itu jawaban saya kembalikan. Ya. Intinya itu adalah melakukan scatter plot dulu ya.
Ya, Bu, lakukan dulu scatter plot karena kelihatan di situ apakah dia bentuk polinomial, apakah dia bentuk tren, apakah dia bentuk eksponensial. Ya, itu ada contohnya. Good. Very good. Bagaimana Ibu? Ini sudah cukup 3 pertanyaan. Apakah mau ditambah? Boleh satu lagi ya, satu lagi supaya kita bisa sholat asar. Iya, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Ada tadi satu orang yang mau bertanya. Atau sudah terjawab pertanyaannya? Biasa itu kita siapkan pertanyaan, ternyata sudah terjawab, jadi tidak jadi. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Ada tadi yang satu orang deh yang tadi. Oh ya, bilang kepada Ibu Hasma Asih, saya persilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan dari penjelasan teman-teman di regresi nonlinear, ada model pertama, model polinomial ya. Apakah dalam regresi polinomial ini digunakan ketika variabel bebasnya hanya satu saja? Oke, saya rasa itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. ya. Untuk pertanyaannya ya, cukup. Terakhir. Oke, ya, Bu. silakan jawab. Untuk pertanyaan Ibu Hasma Asis akan dijawab oleh rekan saya Nur Ilmi 044. Kepada Nur Ilmi saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Hasma. Jadi pertanyaannya tadi itu apakah pada model regresi polinomial itu hanya memiliki satu variabel saja. Nah, jadi model regresi polinomial itu bisa mengandung lebih dari satu variabel bebas maksud saya. Nah, adapun jika hanya terdapat satu variabel bebasnya, maka itu disebut sebagai regresi polinomial sederhana. Sementara apabila memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka disebut sebagai regresi polinomial berganda. Jadi tergantung lagi datanya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Ibu Hasma Asis? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Jelas itu ya, boleh. Boleh. Iya. Jelas sekali bahwa boleh lebih dari satu variabel bebas. Namanya juga regresi logistik juga boleh lebih dari satu variabel bebas. Boleh juga cuma satu. Oke? Ibu boleh saya bertanya, Bu? Ya, silakan Nuril. Begini Bu, saya kemarin sempat ada contoh data yang mau saya ambil Bu, cuman kan ceritanya kalau untuk regresi logistik kan kita lihat skala datanya pada pada variabel Y-nya. Yang saya lihat di situ Bu, misalkan dia ada tabelnya, X-nya itu misalkan 35, terus Y-nya itu 150, terus Y-nya misalkan 40. Intinya Bu, itu ceritanya enggak kategori kulihat itu yang di bagian Y-nya Bu. Jadi saya tuh bingung bagaimana caranya kalau mau dikasih masuk di dalam logistik karena kayak tidak berkategori itu Y-nya, ataukah kita harus klasifikasikan itu semua bentuk-bentuknya Bu, baru nanti dihitung menjadi dihitung frekuensinya. Oh, berarti harus dikategorikan. Dikategorikan dulu. Tidak mungkin kita melakukan regresi logistik kalau tidak ada kategorinya. Jadi bisa saja itu yang data itu dikategorikan. Misalnya 0 sampai 30 dikategorikan rendah, 30 sampai 50 dikategorikan tinggi. Jadi nanti kita buat data ulang, ini kategori rendah, ini kategori tinggi. Jadi 01 kayak gitu. Oh, kalau datanya. Oh iya Bu. Intinya harus dibuat dulu kategori-kategorinya Bu. Ya. Betul. Oh iya. Makasih Bu. Iya. Saya pikir excellent ya hari ini, penjelasannya mantap sekali, kemudian menjawab juga bagus, materinya juga bagus, lengkap. Ya tolong dilengkapi dengan R-code-nya baru dikirim. Kalau bisa Word supaya teman-teman bisa copy R-code-nya, baru datanya dia juga bisa jalankan supaya ada nilai tambahnya. Ya jadi kalau kita dalam berilmu ya jangan pelit ya.
Biasa kan kita tidak mau berbagi, padahal ini kan cuma tugas. Silakan yang tidak bisa berbagi itu kalau ujian. Tapi kalau begini ya kasihlah Word-nya supaya mereka bisa copy, mereka bisa jalankan. Kalau ada yang bertanya, karena kan Anda yang presentasi pasti lebih tahu karena sudah membaca lebih dahulu kan. Jadi teman-temannya nanti dikasih materinya supaya mereka juga bisa. Bayangkan kalau dari kita sumbernya kemudian mereka bisa tahu kan kita yang punya amal jariah. Saya pikir itu ya adik-adik. Excellent. Kita cukupkan karena sudah mau asar ya. Berarti tinggal 2 kelompok. Iya, Bu. Kelompok 5 dan 6, Bu. Yang kelompok 5 apa materinya? Masih ingat? Kelompok 6? Kelompok 6, Bu, memilih model regresi terbaik. Memilih model regresi, Bu. Kalau yang kelompok 5? Mendiagnosis regresi, Bu. Oke. Sebenarnya itu sudah ada yang dibahas-bahas sedikit ini ya. Cuma Iya, Bu. lebih tajam lagi. Oke, cukup? Ibu Iya, Bu. bisa bertanya, Bu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di dalam buku.